bangun, salat subuh. Ada sebuah ruang di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, di mana setiap detiknya tidak diukur oleh angka pada jam tangan, melainkan oleh sejauh mana mata kita mampu memandang hamparan hijau yang membentang luas di desa Montong Beter. Bagi banyak orang, mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Sakra Barat. Namun bagi kami, desa ini adalah sebuah bait puisi yang mulai kami eja satu persatu. Ia adalah hamparan sawah yang menjadi saksi bisu tentang bagaimana kesabaran dirawat dan tentang satu gundukan tanah di mana kehidupan bermukim dan kehangatan saling berhimpit. Lihatlah bagaimana pagi menyapa teras-teras rumah di sini, bukan dengan kebisingan, melainkan dengan percakapan ringan antara tetangga yang saling melempar senyum di balik cangkir kopi. Di teras-teras inilah kami belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ia lahir dari sapaan tulus, dari tawa yang jujur, dan dari cara mereka menerima kehadiran kami. Bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai kawan yang sudah lama dinanti. Setiap langkah kaki kami di pematang sawah ini adalah sebuah janji. Bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar perubahan yang kita bawa, tapi seberapa dalam kita bersedia untuk peduli. Masalah terbesar di desa Montong Beter yang kami temui adalah kotoran ternak yang tersebar di berbagai lokasi dan belum dikelola secara baik. Kondisi ini tak hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran. Melihat dari permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk mengolah kotoran ini menjadi pupuk organik sebagai upaya mendukung sektor pertanian desa Montong Beter. Program ini diharapkan dapat bermanfaat ganda yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat desa Montong Beter. Pada awal pelaksanaan kegiatan ini menghadapi berbagai tantangan, namun dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap desa, kami yakin perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena jika bukan kami yang memulai, lalu siapa lagi? Ternyata di balik bau yang menyengat itu ada emas hitam untuk pertanian. Saat kami berhasil fermentasi limbah, jadi pupuk organik siap pakai. Dan saat melihat antusias petani yang mau mencoba, wah, rasa capek ngaduk kotoran itu langsung terbayarkan. Selanjutnya kegiatan kami yaitu penanaman toga. Kami ingin meninggalkan jejak yang hidup baik dari penanaman bibit dari jahe, kunyit, dan serai.
Semoga penanaman bibit dari tanaman toga kami bisa meningkatkan kesadaran warga Montong Better akan kesehatan dari penanaman tanaman herbal. Sekian. Masuk ke dunia anak-anak di sini itu ajaib sih. Energi mereka itu luar biasa banget. Jadi di bimbel ini kami itu tidak hanya mengajarkan matematika, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi di sini kami mengajarkan mereka bagaimana caranya berani untuk bermimpi. Nah, saat melihat mata mereka itu berbinar-binar saat bisa menjawab soal, itu momen yang gak bakal bisa dibeli dengan apapun itu. Jadi, pintar aja tuh nggak cukup. Akhlak juga penting. Di sini, kami masuk melalui sosialisasi bullying untuk membuat anak-anak ini merasa bahwa sekolah itu adalah rumah kedua ternyaman bagi mereka. Dan membuat mereka berpikir kalau keren tuh bukan tentang tindas menindas, tapi merangkul itu baru namanya keren. Dari mereka berjanji saja untuk tidak bullying antara teman-teman yang lain udah membuat kita merasa bahagia. Semua itu kami rangkai dalam satu nafas. Dari inovasi mengubah sampah plastik menjadi energi, hingga membentengi masa depan adik-adik kami dari luka bernama bullying. Tak ada hari yang terbuang sia-sia, entah itu lewat peluh di senam pagi, kehadiran kami di Posyandu, hingga setiap detik yang kami habiskan untuk menghijaukan kembali tanah ini. Hingga akhirnya, desa ini benar-benar menarik kami ke dalam dekapan budayanya. Kami menemukan diri kami di dapur-dapur warga, ikut berkeringat dalam begawe, memahami arti gotong royong dalam setiap kuali besar yang kami aduk bersama. Dan saat barisan nyongkolan mulai melangkah, mengikuti detak irama tradisi yang berdenyut di sepanjang jalan, kami mengerti. Di Montong Better, pengabdian adalah tentang melebur, menjadi satu dalam tawa, satu dalam kerja, dan satu dalam doa-doa yang kami bisikan untuk kebaikan desa ini. Kesan selama KKN ya? Selama KKN ini kayak ngasih tamparan ke diri sendiri sih. Yang mana sebelumnya itu diurusin, di sini bangun sendiri, makan sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri. Oke, kayak ngurus-ngurus hal-hal kecil keributan di posko itu kayak harus langsung diselesaikan hari itu juga. Jadi kayak selama 45 hari KKN tuh kayak pendewasannya tuh kerasa banget gitu. Hal yang paling tidak bisa dilupain di desa ini yaitu kehangatan keluarganya. Kami di sini nggak pernah dianggap sebagai orang asing, tetapi dianggap sebagai anak mereka sendiri. Mereka memperlakukan kami dengan baik. Pintu rumah mereka selalu terbuka lebar. Kopi selalu disuguhkan. Desa ini benar-benar definisi rumah yang kita harapkan. Bakalan kangen banget sama suasana sore di Montong Better. Sunsetnya, langitnya, suasana sawahnya yang tenang. Beda banget sama hiruk-pikuk yang biasa kita rasain di kota. Montong Better adalah tempat healing terbaik berkedok pengabdian. Kita punya spot sunset bagus di posko di atas toren air. Di sana kelihatan semua suasana Montong Better dari atas, dan itu damai dan tenang banget rasanya. Aku terkesan banget sama budaya gotong royongnya, terutama saat pegawai itu capeknya minta ampun. Motong daging, masak kuali besar, tapi serunya setengah mati. Di situ aku belajar, kebersamaan itu Obat paling ampuh buat kehilangan lelah. Terima kasih. Sebenarnya berat sih, harus pamit. Tapi mau gimana ya? Di setiap pertemuan ada Desa Montong Better yang udah nerima kami dengan sangat hangat.
semua kebersamaan selama KKN ini bukan cuma jadi cerita aja, tetapi jadi bagian penting bagi perjalanan hidup kami. ada program tambahan. Bisa dong. Makin dong.